Rosmah nih adalah salah satu orang yang punya koleksi pink diamond paling banyak di dunia. I don't entertain gossips. I don't entertain lies. I don't entertain. Tapi istrinya, Rosmah Mansor, dia nih malah marah ke... Dulu kan kita udah pernah bahas Imelda Marcos ya. Istri mantan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos. Sekaligus ibu dari Presiden Filipina yang sekarang, Bongbong Marcos. Yang punya hobi hedon, yang punya hobi ngabisin duit. Duit negara lagi. Nah, kebetulan kurang lebih 2 minggu lalu, di Malaysia tuh lagi heboh tentang istri mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, yang ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi. Dan yang bikin heboh lagi adalah kelakuan istrinya, yang juga suka hedon dan ngabis-ngabisin duit. Ini jangan-jangan default petinggi-petinggi Asia Tenggara ini ya. Kecuali Indonesia sih, nggak mungkin Indonesia. Dan karena banyak yang request ini juga nih, biar bisa dibandingin sama kelakuannya Imelda Marcos katanya. Jadi ya udah, ayo langsung aja kita bahas Rosmah Mansor, istri mantan Perdana Menteri Malaysia yang punya hobi hedon dari uang rakyat. Di Learning by Googling. Sebelum kita bahas kasus yang akhirnya bikin dia di penjara, kita kenalan dulu nih sama Rosmah Mansor ini. Jadi, kayak yang gue bilang tadi, Rosmah Mansor ini dikenal sebagai istrinya Najib Razak, Perdana Menteri Malaysia dari tahun 2009 sampai 2018. Kalau menurut BBC, Rosmah Mansor ini sebenarnya bukan istri pertamanya Najib Razak. Dan Najib Razak juga bukan suami pertamanya Rosmah Mansor. Jadi ya intinya duda ketemu janda nih, terus saling melengkapi mereka. Sampai akhirnya mereka menikah di tahun 1987. Waktu Najib Razak lagi ngejabat jadi Menteri Pemuda dan Olahraganya Malaysia. Nah, yang menarik, kalau menurut Tempo, ternyata Rosmah Mansor ini nih masih keturunan bangsawan Minang. Bangsawan dari mananya? Disebut, ibu dari Rosmah Mansor merupakan keturunan kerajaan Pagaruyung. Dan di tahun 2014, Rosmah Mansor sendiri juga sempat dapat gelar kehormatan Darjah Kebesaran Kerabat yang dipertuan Gadih Minang. Intinya ya emang masih darah biru nih ya Do ini. Nah, setelah Najib Razak kepilih jadi Perdana Menteri Malaysia di tahun 2009, Rosmah Mansor otomatis jadi ibu negara dong. Dan sebagai perempuan nomor 1 di Malaysia, Rosmah langsung megang posisi-posisi penting di sana. Kayak Ketua Organisasi Istri Menteri dan Wakil Menteri, Ketua Kepanduan Putri Malaysia, dan beberapa jabatan lainnya. Nah, sebagai istri pejabat negara, kehidupan pribadi Rosmah Mansor ini emang bisa dibilang mewah banget. Terlalu mewah malah. Dia sampai dikenal sama masyarakat Malaysia sebagai ibu negara yang hidupnya boros dan hedon. Emang sehedon apa? Dari hasil penelusuran Wall Street Journal, di situ disebut kalau Rosmah Mansor ini punya koleksi properti sama barang-barang mewah. Yang kalau ditotalin semuanya, itu tuh bisa mencapai ratusan juta US dollar. Propertinya macem-macem tuh. Mulai dari rumah, mansion, sampai penthouse di Amerika Serikat. Yang harganya mulai dari 17,5 sampai 36 juta dolar. Terus, Rosmah ini juga dikenal suka banget ngoleksi perhiasan. Khususnya berlian. Masih menurut Wall Street Journal, Rosmah ini adalah salah satu orang yang punya koleksi pink diamond paling banyak di dunia. Dan total nilai perhiasan yang dia punya kurang lebih tuh mencapai 350 juta US dollar. Gue ngebayangin punya duit segini aja susah loh. Dia dihambur-hamburin. Gila. Banyak saya dapat surat daripada Yakib minta pertolongan itu, ini, dan saya cakap saya tak ada bajet. Tanya Yang Berhormat Khairi, saya memang tak ada bajet. Terus selain ngoleksi perhiasan, Rosmah juga dikenal punya hobi ngoleksi tas-tas branded. Ini cewek banget nih. Dan salah satu tas yang paling suka dia koleksi tuh ini. Handbag Birkins dari Hermes. Kalau menurut Straits Times, gara-gara hobi ngoleksi tasnya ini, Rosmah Mansor sampai jadi salah satu kolektor Birkins terbesar di dunia. Dan waktu kasus yang nyandung Rosmah sama suaminya ini mulai diungkap, di apartemen mereka ditemuin 284 koleksi handbag mewah. Yang sebagian besar adalah Hermes Birkins. Ini biar makin kebayang ini ya. Satu tas Hermes Birkins itu paling murah harganya 12.000 US dollar. Paling murahnya nih.
Dan total nilai koleksi keseluruhan tas Birkinsnya Rosmah Mansor tuh mencapai 10 juta US dollar. Gila. Tas doang itu. Dan kalau menurut Jakarta Post, secara keseluruhan, Rosmah Mansor nih punya lebih dari 500 tas mewah. Jadi ya bisa kebayangkan ya dari sini ya, ini orang sehedon apa. Gila. Udah mulai pusing nih gua. You know, she's just plain greedy. She wants it all. The diamonds, especially the expensive, priceless pieces, they were her way of keeping the money. It was an easy way for her to siphon off the money and to keep in very simple place. Dan gak cuma suka belanja sama ngoleksi barang mewah aja, istri Najib Razak ini juga punya lifestyle yang mewah, punya gaya hidup yang mewah. Bahkan disebut Rosmah Mansor gak segan buat manfaatin kekuasaan suaminya, buat menuhin gaya hidupnya ini. Contoh nih, masih menurut Jakarta Post, Rosmah Mansor tuh ngasih gelar ke dirinya sendiri sebagai First Lady of Malaysia, atau biasa disebutnya FLOM. Normalnya yang ngasih gelar ke kita kan orang lain ya. Ini yang ngasih gelar diri sendiri. Dan gak cuma ngasih gelar ke diri sendiri aja, Rosmah juga sampai minta dibikinin divisi khusus di bawah kantor urusan Perdana Menteri. Divisi khusus yang harus siap ngelayanin semua kebutuhannya Rosmah. Terus Rosmah juga bener-bener manfaatin posisi dan gelarnya tadi buat liburan ke luar negeri dengan alasan perjalanan dinas. Oh, oke. Beda sama di sini ya. Kalau di sini kan nggak ada tuh yang liburan tapi bilangnya perjalanan dinas. Nggak ada tuh di sini tuh. Nggak ada kan ya? Nggak ada kan? Dan bila saya pergi ke luar negara, bukan saja saya bercerita berkenaan dengan pencapaian kaum-kaum wanita di negara kita, but what is important to me, I want to put Malaysia on the map of the world. Nah terus di tahun 2010, waktu kunjungan pertama Najib Razak ke Amerika Serikat setelah jadi Perdana Menteri, Rosmah yang pastinya ikut nih di sini, dia rela ngebayar sampai $100.000 cuma buat ngiklanin kedatangan dia ke Amerika di New York Times. Cuma biar masuk koran doang, rela bayar sampai segitu. Aduh. Dan pastinya dari sini berasa ya, kalau doi ini ternyata nggak cuma hedon, tapi juga narsis. Terus ada lagi nih, kelakuan doi yang mantep banget nih. Jadi di tahun 2014, Najib Razak tuh lagi ada kunjungan ke Hawaii buat ketemu sama Presiden Obama di sana. Nah, di tengah masa kunjungan ini, Najib Razak dapat kabar kalau di Malaysia tuh lagi terjadi banjir besar. Dan ya udah, di sini sebagai Perdana Menteri, jelas Najib Razak nih harus balik dong buat mantau keadaan di negaranya. Tapi istrinya, Rosmah Mansor, dia nih malah marah ke Najib Razak. Marah kenapa? Marah karena waktu berliburnya di Hawaii jadi kepotong. Ya iya sih, kan suaminya yang kunjungan dinas ya. Rosmahnya sih liburan, pakai budget kunjungan dinas. Dan edannya, menurut Wall Street Journal, Najib Razak yang nggak mau ribet di sini, akhirnya ngasih kartu kreditnya ke istrinya buat dipakai jajan, biar istrinya nih mau pulang. Mungkin kayak, yo pulang yo, nanti bisa jajan pakai ini yo. Gitulah ya kira-kira ya. Dan akhirnya kartu kredit tadi bener-bener dipakai tuh sama Rosmah Mansor. Dipakai buat beli berbagai barang fashion dan perhiasan. Dan totalnya buat sekali ngambek itu, Rosmah Mansor ngabisin sekitar 130.000 US dollar. Kita duit segini kan harus nabung nggak tahu berapa tahun ya. Dia cukup sekali ngambek doang. Gimana? Emosi masih terkontrol? Terus ada satu cerita lagi nih dari Rosmah Mansor yang apa ya? Ya yang kocak tapi miris lah. Jadi masih menurut Wall Street Journal, di tahun 2015 Rosmah Mansor nih lagi datang ke pertemuan buat bahas tingginya pajak penjualan di Malaysia yang bikin masyarakat di sana tuh kesusahan. Nah, di rapat itu, Rosmah nih sempat bilang, "Saya tahu kesulitan kalian karena saya juga merasakannya. Saya baru saja mengecat rambut saya dan biayanya naik menjadi Rp1.200. Cat rambut Rp1.200. Oke. Ini mungkin dia niatnya pengen berempati ya. Tapi statementnya ini malah bikin masyarakat marah. Ya gimana nggak marah?
Waktu itu, rata-rata penghasilan masyarakat Malaysia per bulannya tuh nggak nyampe 1.000 ringgit. Gila kan ini kan? Penghasilan bulanan masyarakatnya aja nggak bisa bayarin cat rambutnya Rosmah. Dia malah ikut-ikutan ngeluh di sini. Dan cerita-cerita tadi tuh cuma sedikit dari banyak kegilaannya Rosmah Mansor ya. Oh iya, hampir gue lupa nih yang ini nih. Menurut Wall Street Journal juga, Rosmah nih diduga ngedanain rumah produksi Red Granite Picture, perusahaan yang bikin film The Wolf of Wall Street. Didanain tuh PH sama dia. Didanain pakai uang korupsi. Aduh. Ini orang yang begini-begini nih nggak takut apa ya? Takut dosa kek, takut ketangkep kek, takut apa kek. Gila. I don't entertain gossips. I don't entertain lies. I don't entertain all. This is why, please, itu yang saya cakapkan tadi, we must concentrate on bigger issues. Nah, semua cerita hedonnya Rosmah Mansor tadi, kenapa akhirnya bisa ketahuan? Ini nggak lepas dari satu skandal besar di Malaysia. Skandal apa? Skandal investasi bodong yang dipromotorin langsung sama pemerintah Malaysia. Lah, gimana ceritanya? Jadi waktu Najib Razak baru jadi Perdana Menteri di tahun 2009, dia mulai ngerencanain buat ngembangin pembangunan di Malaysia. Dan buat ngewujudin itu, dia bikin One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Perusahaan investasi negara buat nampung dana-dana investor. Nah, awalnya 1MDB ini emang kelihatan punya potensi besar nih. Tapi sayangnya, menurut Washington Post, pas udah jalan, bukannya narik investasi dan dana asing, 1MDB ini malah jadi sumber utangnya negara. Nah, kan? Dan lebih parahnya lagi, udah kan utang negara nambah, proyek-proyek yang digagas tadi ternyata dampaknya ke masyarakat tuh minim banget. Gak seoke yang digembar-gemborin. Dan ya udah, kecurigaan akhirnya ngarah ke Najib Razak, yang emang jadi promotor dan penanggung jawabnya 1MDB. Kalau dari beberapa investigasi, kayak dari Wall Street Journal, mereka ngungkap adanya aliran dana pemerintah ke rekening pribadinya Perdana Menteri dan pejabat-pejabatnya. Dan di sini jadi ketahuan nih, kalau proyek-proyek 1MDB itu ternyata dananya digendutin, dibikin mahal perencanaannya. Misalnya nih, ada proyek butuhnya cuma 1 miliar, ditulisnya 3 miliar. Yang 1 miliar beneran jalan jadi proyek, sisa 2 miliarnya lagi dilariin tuh kemana-mana. Ada yang ditransfer ke luar negeri, ditransfer ke pejabat-pejabatnya Najib Razak, termasuk ditransfer ke rekening istrinya Najib Razak, Rosmah Mansor. Kalau Rosmah Mansornya sih kayaknya dia nggak peduli ya ini duit dari mana ya. Yang penting masuk ke rekening dianya bisa belanja. It went to a point where every project had to go through her. Any cabinet minister who defied her or who dare voiced out against her was just axed off. You could say she's the de facto prime minister. Singkat cerita, akhirnya di sekitar tahun 2015 dimulai tuh pemeriksaan dan penyelidikan ke circle-nya Najib Razak, termasuk istrinya. Dan yang menarik, sebelumnya di tahun 2013, waktu kasus ini masih diselidikin dan rumornya baru mulai panas, Rosmah tuh sempat ngeluarin statement. Dia bilang, semua barang, termasuk pakaian dan perhiasan itu, saya beli dengan uang saya sendiri. Apa yang salah dengan itu? Ya nggak ada yang salah kalau dia jujur. Dan ya udah, akhirnya di tanggal 21 Agustus 2022 kemarin, Pengadilan Malaysia mutusin buat nolak permohonan banding Najib Razak dan ngejatuhin hukuman 12 tahun penjara ke mantan Perdana Menteri Malaysia itu. Istrinya, Rosmah Mansor, dia juga akhirnya divonis bersalah di 17 kasus pencucian uangnya 1MDB. Dan dia dijatuhin hukuman 10 tahun penjara. Jadi gimana dari sini? Lebih hedon Rosmah Mansor apa Imelda Marcos? Silakan komen. You see, this is the Marie Antoinette. She loved diamond. Yeah. Imelda Marcos loved shoes. Grace Mugabe loved handbag. But she loved all. Shoes, diamond, and handbag. Everything. Oke, sekian Rendima Googling kali ini tentang Rosmah Mansor, mantan ibu negara Malaysia yang hedon banget nih. Masih gue tunggu ya komennya ya. Jadi lebih hedon dia apa Imelda Marcos?
Kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang gak ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!